Apakah Anda sudah memberikan minta forum ke Robito atau mungkin melayangkan surat secara resmi ke Robito untuk mencoba klarifikasi, bukan klarifikasi, tetapi ini mencocokkan data atau mendiskusikan temuan-temuan yang Anda kaji? Saya sudah mengirimkan surat berbulan-bulan yang lalu. Saya berikan 12 pertanyaan saja. Sampai sekarang belum dibalas dan saya mengundang juga untuk berdiskusi kepada Rabita Alawiyah dan sampai sekarang tidak ada balasan. Ya, tidak ada balasan sepeser pun. Kenapa kira-kira ya? Saya kurang tahu. Sementara kalau surat dulu sebelum ini rame, ini kita dari lembaga, saya juga punya lembaga namanya Rabitah Kesultanan Banten, itu pernah mengirim surat protes tentang pernyataan Bahar bin Smith bahwa Wali Songo tidak ada punya keturunan, itu dibalas oleh Rabitah Alawiyah, dan Rabitah Alawiyah menginginkan adanya kerjasama antara mereka dan kita dari Rabitah Babat Sultan Banten. Tetapi untuk surat saya tentang pertanyaan 12 itu tidak sama sekali ada jawaban. Ya, oke. Ya, satu saja yang paling menohok itu pertanyaannya apa, Kiai? Satu atau dua? Sebutkan satu sumber sebelum abad ke-9 yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubed. Itu saja tidak bisa dijawab. Oke, baik gitu saja. Baik, ini menarik, langsung ke Prof. Ikam. Prof. Ikam, bagaimana Anda melihat ini? Kelihatannya ini kajian Kiai Imad bukan sembarang kajian. Kelihatannya Kiai Imad dari waktu ke waktu mengkaji secara komprehensif, secara detail. Ini berbeda ketika saya podcast dengan beliau. Sekarang untuk banyak ternyata referensi yang dikaji. Bagaimana? Suaranya kok berubah, kenapa ya? Halo, Prof. Ya. Halo? Tidak masuk. Ya, silakan, Prof. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Waalaikumsalam saya warahmatullahi muliakan wabarakatuh. Yai Mukhlas. Yang saya hormati Pak Yai Imaduddin Al-Bantani dan Mas Yusuf Mars sebagai moderator yang saya hormati. Terutama saya ingin mengucapkan ahlan wa sahlan karena baru tahu secara face to face hari ini, walaupun sudah sering melihat di podcasting beliau yang ya, sering diputar oleh Mas Yusuf dan juga diberikan linknya. Saya sangat menikmati diskusi-diskusi beliau sampai saat ini, dan alhamdulillah sekarang saya bisa berhadapan dengan Pak Yai Imad, walaupun ya masih belum langsung lah, ini kan masih melalui internet. Nah, menjawab apa yang ditanyakan oleh Mas Yusuf tadi, saya harus hati-hati nih, karena saya bukan kiai seperti Pak Yai Mukhlas. Nih kalau sudah berbicara mengenai nasab itu nanti bisa merembet ke nasib saya juga itu nanti kalau salah. Apalagi saya ini jelek-jelek juga masih orang NU gitu. Orang NU itu ya memang sudah dari sananya. Kalau di tempat saya terutama di Jawa Timur ini sudah sejak bayi ini sudah di di kudangnya aja pakai selawatan begitu kan. Jadi kalau sudah sama nama Habib, Habaib itu sudah masuk di dalam bawah sadar begitu seolah-olah. Nah, saya hidup dalam komunitas pesantren yang dilalahnya ayah dan ibu saya almarhumlah dan almarhumlah itu sangat menghormati dan sangat respect kepada habaib seperti para kiai dan punyai NU seumumnya begitu. Sehingga memang kalau saya misalnya belum
keluar dari segala macam lingkungan kayak begini ini, mungkin kalau mendengar kritik terhadap Habaib itu jadi ingat orang tua saya. Saya kalau menanyakan mengenai Habib aja bisa dimarahi saya kalau dianggap suul adab gitu ya. Sama dengan menanyakan pada gus-gus atau para kiai. Gitu. Makanya itu bagian dari sejarah hidup saya. Nah, oleh karenanya itu saya pertama-tama sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh para ilmuwan agama seperti Yai Imad ini, ya, yang ya menurut saya melakukan satu terobosan yang cukup fundamental di dalam keilmuan agama, wabil khusus sejarah, wabil khusus lagi sejarah yang terkait dengan nasab. Kenapa demikian? Karena seperti tadi saya sudah refleksikan, persoalan nasab itu tidak hanya berkaitan dengan ini anak siapa dan seterusnya. Dia juga mempunyai implikasi-implikasi yang sangat serius dan meluas di kalangan umat dan juga di kalangan masyarakat pada umumnya, terutama di Republik Indonesia ini. Itu sudah satu aksioma aja, sudah seperti aksioma begitu. Oleh karena itu, kalau Yai Mukhlas tadi mengatakan bahwa yang disoroti beliau itu hanya masalah yang terkait dengan masalah sosial, sebetulnya lebih jauh dari itu. Karena kita juga mau tidak mau otomatis itu akan bersinggungan dengan persoalan yang bersifat sosiologis dan politis juga. Ya kan? Apalagi kalau kita di lingkungan seperti di Jakarta, di mana para habaib mempunyai posisi penting di dalam wacana dan praksis politik. Ya, orang-orang seperti Habib Rizik, Habib Bahar, dan lain sebagainya itu lebih dikenal sebagai megafon politik daripada sebagai tokoh yang akan mengisi pengajian-pengajian yang berisi tarekat atau apapun namanya, seperti Habib Lutfi misalnya saja. Nah, oleh karenanya ya saya apresiasi banget apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini, karena resikonya ya seperti itu tadi juga, resiko yang akan ditanggung oleh Kiai Imad dan ya orang-orang yang berada di dalam lingkup yang sejalan dengan jalan pikiran dan paradigma pemikiran beliau juga ya termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kultur, tradisi, ke-NU-an dan juga politik dan lain sebagainya itu. Nah, ini saya nggak tahu apa Yai Imad itu sadar apa tidak bahwa beliau ini nggak tanggung-tanggung resikonya ini. Bukan resiko soal dikecam oleh netizennya Mas Yusuf dan teman-temannya yang tidak setuju, tapi ini juga bisa mungkin akan berimplikasi politis juga pada satu titik tertentu, dan mungkin juga secara kultural juga stigma juga akan dialami. Seperti kemarin saya dengar dari podcastnya Yai Imad yang agak sedikit menyinggung mengenai pengalaman berhadapan dengan orang-orang yang ya tidak terlalu happy dengan beliau ini kan. Itu aja merupakan, saya pikir ini satu risiko yang luar biasa ya, bukan hanya dalam soal perdebatan tapi dalam real life, dalam kehidupan yang nyata. Nah, oleh karena itu saya semakin respect dan semakin mengagumi effort atau usaha ya dari Yai Imad, yang kalau hanya dilihat dari persoalan terobosan keilmuan itu saja sudah luar biasa. Karena apa? Karena hampir tidak pernah ada wacana yang begini besar ya, yang bisa menciptakan satu gelombang reaksi sehingga membuat orang ya
bukan hanya pro kontra, tetapi juga mencoba untuk melihat ada apa di balik ini dan apa konsekuensinya ke depan. Nah, oleh karena itu kemudian muncullah juga semacam reaksi-reaksi yang mungkin tidak langsung terkait dengan persoalan keilmuan, tetapi praksis-praksis yang terjadi dan direkam di media sosial dan media massa, serta kadang-kadang juga diomongkan di podcast seperti pada suka ini, bagaimana implikasi dari upaya untuk mencari mana yang betul dan mana yang salah di dalam soal mengusut persoalan nasab ini. Bahkan kadang-kadang ada yang dalam tanda petik kebablasan sehingga kemudian menciptakan semacam skisma atau ya semacam bentrokan di dalam aswaja sendiri, dalam komunitas NU atau Jamiah Nahdien sendiri, seperti yang tadi disinggung oleh Pak Yai Mukhlas tadi itu. Nah, ya misalnya mereka-mereka yang kemudian bersuara kencang terhadap para habaib atau kemudian bahkan kadang-kadang menggunakan diksi-diksi seolah-olah ini akan menggunakan cara-cara yang bukan hanya wacana tapi sudah merupakan kegiatan pemaksaan atau bagaimana gitu ya. Misalnya soal dispute mengenai kuburan-kuburan yang diklaim sebagai kuburan para habaib yang lama, padahal yang satu mengklaim tidak ada urusannya dengan keturunan habaib ini, sehingga itu memungkinkan jadi juga clash dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kalau saya harus menganalisa dari segi keilmuan, maka yang saya bisa yang saya nyampe, karena kalau saya berpretensi mengetahui apa yang dilakukan oleh Yai Imad juga saya berbohong namanya, karena saya sama sekali tidak ada di dalam keilmuan yang seperti itu. Tapi kalau saya melihat secara optik yang jauh begitu, saya melihat usaha dari Yai Imad ini bisa dipertanggungjawabkan sebagai satu upaya yang mungkin akan menciptakan satu school of thought atau cara berpikir atau aliran pemikiran sendiri dalam sejarah, khususnya mengenai sejarah nasab di Indonesia. Mungkin belum sampai pada tingkat dunia karena masih baru-baru, tetapi nanti pada akhirnya ini akan mempengaruhi bagaimana masyarakat, terutama orang-orang di dalam jamaah NU dan lain sebagainya itu, kemudian satu demi satu, pelan-pelan tapi pasti akan juga melakukan semacam upaya mencari apa yang sudah dilakukan atau mengikuti apa yang dilakukan Yai Imad. Nah, yang seperti ini mungkin tidak akan mudah ya, dan akan takes time, walaupun di dalam era seperti sekarang ini di mana teknologi informasi sudah sangat maju, mungkin bisa dipercepat karena data-data dan lain sebagainya itu bisa diakses, tidak perlu harus berjalan jauh sampai Istanbul, sampai Irak dan sebagainya. Kalau mungkin ada network yang berupa internet dan lain sebagainya, itu perpustakaan yang digital bisa juga memberikan akses seperti itu. Nah, oleh karenanya maka saya melihat bahwa kemungkinan yang akan dicapai oleh Yai Imad dan kemudian para pendukung atau mereka yang mengikuti jejak beliau di dalam bidang keilmuan itu akan sangat jauh. Dan itulah yang pernah saya katakan bahwa apa yang dilakukan Yai Imad ini sumbangsihnya sangat besar bagi perkembangan keilmuan keagamaan terutama dan juga sejarah di Indonesia, dan akan membuat para ilmuwan Indonesia yang saat ini masih belum terkenal di dalam kancah dunia itu nanti akan bisa juga berkompetisi dengan para ilmuwan-ilmuwan di tingkat dunia, karena menurut saya kuah metodologi dan metode yang dilakukan oleh Yai Imad tadi
saya kira sangat bisa dipertanggungjawabkan. Saya yakin ya apa yang dilakukan Nyai Imad mungkin sekarang ada yang mengecam ini itu, tapi pada akhirnya nanti akan menjadi bagian integral dari keilmuan yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Nah kalau PBNU-nya malah kemudian sibuk ngurusi yang tidak-tidak begitu ya, lupa bahwa ada semacam khazanah yang bagus yang bisa dikembangkan NU, ya sayang sekali nanti yang ambil orang lain, yaitu tadi nanti jangan-jangan kemudian Yai Imad malah tempatnya di Istanbul sana bukan di Indonesia begitu kan, karena melihat apa yang sedang diusahakan ini adalah terobosan di dalam keilmuan keagamaan, khususnya sejarah dan khususnya lagi persoalan nasab yang implikasinya bisa sangat serius dan besar di Indonesia.